Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas konteks manajemen proyek dan teknologi informasi, di mana sudah dijelaskan sebelumnya bahwa project management ini adalah the application of knowledge, skill, tools, dan techniques to project activities to meet project requirement. Di mana project manager ini berusaha untuk memenuhi target dengan menyeimbangkan ruang lingkup proyek, skopnya, waktu, dan biaya, time, dan cost-nya. Keahlian yang harus dimiliki oleh seorang project manager, yang pertama dia harus terbiasa terhadap perubahan, memahami organisasi di mana mereka bekerja, dan juga mampu memimpin tim untuk mencapai tujuan proyek. 3 struktur organisasi dasar. Yang pertama adalah fungsional, di mana manajer proyek fungsional melapor kepada CEO. Yang kedua project, yaitu program manager melapor kepada CEO. Lalu matriks, di mana berada di antara struktur fungsional dan struktur proyek, personil sering melapor kepada 2 atau lebih atasan, di mana variasi strukturnya antara lain ada yang weak metric, balance metric, atau strong metric. Di sini untuk organisasi fungsional, anggota staf ini dikelompokkan berdasarkan spesialisasi atau fungsinya. Di sini untuk level atas dengan chief eksekutif, lalu di bawahnya ada functional manager, dan functional manager, di bawahnya lagi ada beberapa staf. Ya. Lalu terjadi project coordination ini di antara functional managernya. Untuk organisasi projectize, staf ini disusun berdasarkan adanya sebuah proyek. Ya, jadi kalau ini berbeda dengan yang sebelumnya, di mana kalau untuk organisasi projectize, chief eksekutif membawahi project manager, dan project manager, lalu project coordination-nya ini terjadi antara project manager dan staff-staff yang ada di bawahnya. Organisasi matrix yang pertama yang weak matrix ini mengelola beberapa dari karakteristik organisasi fungsional dan peran project manager sebagai koordinator atau yang membelanjakan untuk proyek. Lalu balance matrix ini mengenal tentang kebutuhan PM atau project manager, tetapi tidak ada wewenang penuh di seluruh proyek dan pembiayaan proyeknya. Lalu strong matrix ini memiliki beberapa karakteristik dari organisasi projectize, dan project manager ini punya waktu tak terbatas dengan banyak wewenang dan staf administrasi proyek yang full time. Untuk yang organisasi strong matrix ini chief eksekutif membawahi functional manager, dan manager of project manager, di mana masing-masing ini mempunyai bawahan juga ada beberapa staff, ya. Nah, untuk manager project manager ini juga membawahi beberapa project manager, di mana koordinasinya ini ada di level bawah, yaitu staff dengan project manajernya. Lalu pengaruh struktur organisasi terhadap proyek itu berbeda-beda tergantung dari karakteristik proyek itu sendiri, di mana wewenang manajer proyek secara fungsional ini kecil atau tidak ada. Kalau pada organisasi yang sifatnya weak matrix ini dia terbatas. Kalau pada balance matrix ini sedikit atau sampai dengan moderat. Pada strong matrix ini moderat sampai dengan besar. Pada projectize ini besar sampai dengan hampir total. Ya. Nah, lalu untuk presentasi personal yang ditunjuk organisasi untuk bekerja dalam proyek secara full time, ini kalau untuk fungsional senyatanya tidak ada. Kalau untuk yang weak matrix ini 0 sampai 25%, untuk yang balance matrix ini 15 sampai 60%, untuk yang strong matrix ini 50 sampai 95%, untuk yang projectize ini 85 sampai 100%. Lalu peran manajer proyek untuk yang sifatnya fungsional ini dia sifatnya adalah paruh waktu, weak matrix juga paruh waktu, untuk balance matrix full time, strong matrix full time, projectize full time. Nama yang sesuai dengan peran manajer proyek, ini kalau di fungsional namanya adalah koordinator proyek atau project leader. Pada weak matrix juga adalah sama, koordinator proyek atau project leader. Pada balance matrix ini kita kenal dengan manajer proyek atau project officer. Lalu pada strong matrix ini kita kenal dengan manajer proyek atau manajer program, dan pada projectize manajer proyek atau manajer program. Lalu untuk staf administrasi manajemen proyek, pada fungsional ini paruh waktu,
week metric paruh waktu, balance metric juga paruh waktu, sedangkan pada strong matrix dan projectize ini dia adalah full time. Siklus hidup proyek atau project life cycle di sini adalah didefinisikan sebagai tahapan yang hubungan dari awal sampai akhir proyek, di mana perolehan dari setiap tahap direview kelengkapan dan kebenarannya, serta mendapatkan persetujuan sebelum memulai pekerjaan tahap berikutnya. Untuk urutan tahapannya dalam siklus hidup proyek, di sini ada fase inisial, intermediate, dan ada fase final. Ya, di sini ada untuk project manajemen outputnya, ada project charter pada tahap inisial, ada scope statementnya. Lalu pada tahap intermediate ini ada plan, ada rencananya, ada baseline-nya, garis besarnya. Lalu ada progress proyek. Di sini juga ada acceptance pada tahap intermediate. Dan pada tahap final di sini ada approval, persetujuan, dan ada handover, dan ada serah terima program. Lalu project deliverable-nya atau hasil proyeknya adalah sebuah produk. Selanjutnya adalah proses group interact in a phase or project. Di sini adalah kumpulan proses dalam manajemen proyek atau project management process group. Di sini ada beberapa level aktivitas, dimulai dari start sampai ke finish. Ini ada initiating process group. Ini atau proses inisiasi. Ini adalah suatu proses untuk mengotorisasi proyek dan tahapannya. Lalu yang selanjutnya adalah planning process group atau proses perencanaan. Di sini kita mendefinisikan dan memperbaiki tujuan dari proyek serta memilih alternatif tindakan untuk mencapai tujuan tersebut. Lalu pada tahap executing process group atau proses eksekusi, ini adalah tahapan untuk mengkoordinasikan manusianya, sumber daya lain yang terlibat untuk menjalankan rencana yang sudah dibuat. Lalu pada tahap monitoring and controlling process group atau proses pengendalian, ini memastikan tujuan proyek tercapai dengan cara memonitor dan mengukur progresnya secara rutin, ya, bisa progresnya secara mingguan atau secara bulanan. Lalu fase yang terakhir adalah closing process group atau proses penutupan, di mana ini adalah proses penerimaan terhadap proyek dan tahapannya. Sini adalah project management process. Di sini start project, ada tahap inisiasi, lalu ada tahap planning proses, lalu setelah di planning kita eksekusi prosesnya, setelah selesai kita closing penutupan proses, ya, dimana pada tahap inisiasi, planning proses, eksekusi, dan closing proses ini jangan lupa kita monitoring dan controlling proses secara berkala. Nah, nantinya akan menghasilkan proyek akhir, ya. Lalu tahapan inisiasi proyek, di mana tahapan inisiasi proyek ini adalah memulainya sebuah proyek atau tahapan proyek. Nah, di mana inisiasi proyek ini memberikan gambaran global suatu proyek dalam bentuk definisi proyek. Di sini mengembangkan, ya, develop project charternya, ya, lalu mengidentify stakeholdernya, ya, dimana pada setiap organisasi tentunya punya variasi sendiri mengenai dokumen apa saja sih yang dipakai untuk memulai sebuah proyek. Ada project charternya, lalu ada Gantt chart-nya, diagram proyeknya, dan lain sebagainya. Nah, pada tahap identify stakeholder ini kita mengidentifikasi stakeholder kuncinya siapa saja. Selanjutnya perencanaan proyek. Perencanaan proyek ini adalah suatu melibatkan banyak proses, ya, di mana di sini ada project scope manajemennya, yaitu collect requirement, mengumpulkan kebutuhannya apa saja, lalu define scope, lalu mendefinisikan scope-nya, batasannya seperti apa, lalu membentuk WBS-nya, work breakdown structure-nya. Ini pada tahapan project scope management.
Lalu pada tahap project procurement management, ini plan procurement atau kita merencanakan pengadaan tenaga manusianya, skillnya, lalu sumber daya manusianya, sumber daya materialnya, bahan dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya di project time management atau manajemen waktu, ini kita define activitiesnya, menjelaskan dan mendefinisikan apa saja aktivitasnya. Lalu sequence activitiesnya seperti apa, mengembangkan schedule. Nah, ini yang tidak kalah penting ya di dalam manajemen waktu proyek, yaitu kita harus membuat kepastian jadwalnya, durasi waktunya berapa lama ya. Selanjutnya ada project cost management. Ini adalah proses manajemen biaya. Di sini kita mengestimasi berapa biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan proyek tersebut. Lalu determine budgetnya. Budgetnya ini apa saja, berapa nominalnya. Lalu selanjutnya ada project quality management. Nah, di sini adalah untuk proses plan quality atau perencanaan kualitas, di mana kualitas ini harus sesuai dengan tujuan akhir proyeknya. Lalu ada project human resource management. Di sini develop human resource plan. Ya, di sini mengembangkan sumber daya manusianya nanti yang terlibat seperti apa, bagaimana dan siapa saja. Lalu ada project communication manajemennya. Lalu di sini ada manajemen komunikasinya juga. Lalu pada project risk management, di sini ada manajemen risiko. Risiko apa saja yang mungkin ada pada waktu pelaksanaan proyek, ini juga sudah kita identifikasi ya, dimana nantinya responnya jika terjadi resiko yang tidak diinginkan seperti apa. Ini semua sudah ada daftar perencanaan untuk menghadapi beberapa resiko yang akan terjadi pada waktu pelaksanaan proyek nantinya. Selanjutnya adalah pelaksanaan proyek, di mana pada tahapan pelaksanaan proyek ini adalah tindak lanjut dari apa yang tadi sudah dituangkan dalam proses perencanaan. Di antaranya di sini adalah direct and manage project execution. Ya, jadi ini mengatur pada waktu pelaksanaan proyek apa saja sih yang diatur. Yang pertama ada project quality management, yaitu salah satunya contohnya adalah perform quality assurance. Artinya perform quality assurance di sini yaitu proses audit dari persyaratan kualitas dari hasil akhir produk proyek itu sendiri. Nah, pada tahapan ini kita mengontrol pengukuran untuk memastikan bahwa standar kualitasnya sudah sesuai belum ya dengan tujuan proyek, dengan skop proyeknya. Lalu definisi operasional apa saja yang digunakan. Nah, ini adalah pada tahap project quality management. Lalu pada tahap project procurement management, di sini adalah conduct procurement, yaitu proses mendapatkan tanggapan dari penjual atau tanggapan dari stakeholder, memilih supplier, memberikan kontrak, ya, di mana di sini adalah proses mengelola hubungan dari proses pengadaan, memantau kinerja kontrak, lalu membuat beberapa perubahan jika terjadi beberapa perubahan di tengah pelaksanaan proyek, koreksi proyek, perbaikan proyek, dan juga penutupan kontrak. Ini ada pada tahapan project procurement management. Selanjutnya ada project human resource management. Pada tahapan ini di sini ada acquirement project team, yaitu kita mendapatkan atau membentuk sebuah tim proyek, lalu develop project team, kita kembangkan proyek tim tersebut, lalu manage, dan jangan lupa kita manage untuk tim proyek tersebut. Selanjutnya ada project communication management. Di sini ada terjadi distribusi informasi, lalu memanage stakeholder expectation, ya. Nah, di sini ada juga memanage stakeholder, ya. Nah, lalu di sini fungsi dari manajer proyek ini apa? Di sini manajer proyek ini harus bisa menggunakan kemampuan kepemimpinan mereka untuk menangani berbagai tantangan yang terjadi selama pelaksanaan proyek. Karena pada tahap pelaksanaan proyek ini tentunya banyak sekali terjadi, bisa jadi ada resiko, bisa jadi ada beberapa perubahan. Nah, ini dibutuhkan peran manajer yang mempunyai skill,
ya untuk menggunakan skill mereka sehingga proyek ini bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya adalah pemantauan dan pengendalian proyek, di mana pada tahap pemantauan dan pengendalian proyek ini adalah untuk mengecek kegiatan apakah kegiatan proyek ini dilaksanakan sudah sesuai belum dengan estimasi waktunya, budgetnya, lalu targetnya, skupnya, lalu juga untuk mengontrol langkah demi langkah dalam pelaksanaan proyek apakah sudah sesuai dengan proses perencanaan atau tidak. Nah, di sini melibatkan project time management untuk mengontrol waktunya, jangan sampai waktunya ini melebihi dari batas waktu yang sudah ditentukan. Lalu project cost management untuk mengontrol biaya, ya, jadi biayanya harus sesuai dengan anggaran yang sudah dibudgetkan. Lalu project quality management, ini adalah untuk perform quality controlnya, jadi kualitas produk ini harus disesuaikan, ya, harus sesuai dengan tujuan akhir dari proyek tersebut. Lalu untuk project communication management ini ada report performance, yaitu laporan kemajuan proyek. Untuk laporan kemajuan proyek ini bisa dilaporkan secara berkala, bisa secara mingguan atau bulanan. Lalu project risk management, di sini ada monitor dan kontrol risk, ya. Pada tahapan manajemen risiko ini ada pemantauan dan pengendalian risiko apabila terjadi risiko yang tidak diinginkan pada waktu pelaksanaan proyek tersebut. Lalu ada project procurement management, di sini ada administer procurement, pengadaan tenaga administrasinya, tenaga kerjanya. Lalu ada project scope management, di sini ada verify scope-nya seperti apa. Ini tentunya sudah disebutkan dalam dokumen kontrak proyek. Lalu kontrol scope-nya seperti apa. Lalu tindakan pemantauan dan pengendalian proyeknya seperti apa, ya. Selanjutnya adalah penutupan proyek, di mana pada tahapan penutupan proyek ini memberikan laporan tentang hasil-hasil apa saja yang diperoleh dari rangkaian aktivitas proyek yang sudah dilaksanakan, di mana tujuannya adalah mengakhiri proyek, ya, dari semua pihak yang terlibat dalam suatu proyek. Nah, artinya kalau tujuan proyek ini diakhiri, maka tentunya kita mengakhiri juga penugasan anggota pada tim proyek tersebut, ya. Di sini kita untuk menutup proyek, close procurement, tenaga kerjanya juga sudah kita hentikan, ya, karena proyek sudah selesai. Nah, untuk mekanismenya sendiri seperti apa? Di mana biasanya pada tahap penetapan proyek, manajer proyek ini melakukan serah terima hasil pekerjaan, ya, produk yang sudah jadi tadi, ya. Bisa berupa apa? Laporan pelaksanaan pekerjaannya, jadi dari awal proyek sampai akhir proyek. Lalu laporan penyelesaian pekerjaannya, reportnya seperti apa. Lalu berita acara penyelesaian pekerjaannya, semua sudah tertulis, ya, dalam dokumen berita acara. Lalu ada berita acara serah terima pekerjaan. Nah, kalau sudah kita serahkan kepada pemberi proyek, maka biasanya ada dokumennya. Dokumennya ini adalah berita acara serah terima pekerjaan. Jadi sudah tertulis tanggal berapa rencananya nih kita mau menyerahkan kepada pemberi proyek tersebut. Dan yang terakhir, setelah serah terima pekerjaan, maka tinggal dilakukan pembubaran tim proyek. Baik, demikian untuk materi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.